Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nijar Fajri Fania dengan NPM 2219291 dari kelas E. Di sini saya akan di sini saya akan memaparkan tugas tugas mata kuliah Antropologi Hukum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Di sini pertama ada antropologi budaya dan sosial. Nah, antropologi budaya dan sosial ini adalah dua cabang ilmu antropologi yang saling berkaitan dalam mempelajari manusia dalam konteks masyarakatnya. Nah, antropologi budaya sendiri itu mempelajari kebudayaan manusia dalam konteks sosial dan budaya, termasuk kebudayaan material dan non-material, yang dimana antropologi budaya ini tuh berfokus pada bagaimana si manusia itu menciptakan, mewariskan, dan memaknai kebudayaan. Kajian ini tuh mencakup hal-hal seperti bahasa, kepercayaan, nilai, norma, adat istiadat, hingga simbol-simbol yang hidup dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada antropologi sosial. Nah, antropologi sosial tuh lebih fokus pada struktur sosial, interaksi, dan perilaku manusia dalam kelompok sosial. Nah, antropologi sosial tuh lebih menitik beratkan pada pola hubungan antar individu dalam masyarakat dan bagaimana si struktur sosial itu terbentuk. Ini tuh mencakup sistem kekerabatan, organisasi sosial, hukum adat, dan interaksi sosial di antar kelompok. Lalu ada kebudayaan spiritual dan non-material. Nah, kebudayaan spiritual dan non-material ini itu merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak terwujud secara fisik, namun memiliki peran besar dalam membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan spiritual itu merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan terhadap kekuatan gaib, Tuhan, roh leluhur, dan makna hidup. Yaitu seringkali muncul dalam bentuk ritual keagamaan, upacara adat, doa, dan simbol-simbol sakral yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, ke kebudayaan non-material itu mencakup nilai-nilai norma, aturan, etika, moral bahasa, serta sistem pengetahuan yang dipegang oleh masyarakat. Meskipun tidak tampak, unsur-unsur ini tuh sangat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dari mengatur kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada macam-macam religi dalam antropologi. Nah, yang pertama tuh ada animisme, di mana animisme ini tuh adalah kepercayaan bahwa setiap benda di alam semesta tuh seperti contohnya kayak pohon, batu, gunung, sungai ataupun hewan itu tuh memiliki roh atau jiwa. Nah, kepercayaan ini tuh banyak ditemukan dalam masyarakat tradisional dan menjadi dasar dari berbagai ritual penghormatan kepada alam. Lalu yang kedua ada dinamisme. Nah, dinamisme ini tuh adalah kepercayaan bahwa terdapat kekuatan gaib yang tak terlihat, namun dapat memengaruhi kehidupan manusia. Kekuatan ini tuh dipercaya dapat membawa keberuntungan atau malapetaka dan seringkali dihubungkan dengan benda-benda keramat atau simbol tertentu yang dianggap memiliki daya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada politeisme. Nah, politeisme sendiri adalah sistem kepercayaan yang mengakui dan menyembah lebih dari satu dewa. Setiap dewa tuh biasanya memiliki fungsi atau kekuasaan tertentu, contohnya seperti dewa perang, dewa pertanian, atau dewa cinta. Nah, sistem ini tuh berkembang dalam kebudayaan-kebudayaan besar, seperti kayak Yunani kuno, Romawi, lalu dan Hindu. Lalu selanjutnya ada monoteisme, di mana monoteisme ini adalah kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Dalam sistem ini tuh, Tuhan dipandang sebagai satu-satunya yang patut disembah. Contoh dari monoteisme itu adalah agama-agama seperti Islam dan Kristen. Lalu yang terakhir ada agama-agama besar. Nah, agama-agama besar sendiri, agama-agama besar dunia tuh memiliki struktur yang lebih kompleks, kayak kitab suci, pemimpin spiritual, dan sistem kepercayaan yang terorganisir. Selain aspek spiritual, agama-agama ini juga mengatur etika,
hukum, dan kehidupan sosial pengikutnya. Contohnya adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu di slide ini ada hubungan religi dengan struktur sosial. Nah, religi itu memainkan peran dalam membentuk struktur struktur sosial masyarakat. Yang pertama itu ada pembagian kelas sosial, di mana banyak masyarakat tuh membentuk kelas atau status berdasarkan keyakinan agama. Lalu ada pembentukan norma dan hukum, di mana agama seringkali itu menjadi dasar bagi hukum, adat, atau norma sosial yang diikuti oleh masyarakat. Lalu yang ketiga itu yang terakhir ada interaksi sosial, di mana religi dapat mempengaruhi pola interaksi antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Lalu yang lalu ada fungsi religi dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu memberikan arah hidup. Religi itu memberikan panduan hidup yang memberikan makna dan tujuan bagi individu dan kelompok. Lalu yang kedua ada mengatur perilaku. Religi itu menetapkan norma moral yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu ada menjadi sumber hukum, di mana dalam banyak masyarakat, hukum adat atau bahkan hukum negara bersumber dari nilai-nilai nilai-nilai religius. Selanjutnya ada kesimpulan di mana antropologi budaya dan sosial itu mempelajari bagaimana kebudayaan baik dari segi material maupun dari non-material. Nah, membentuk perilaku dan struktur sosial manusia. Kebudayaan spiritual dan non-material ini tuh termasuk sistem religi memiliki peran penting dalam menentukan nilai-nilai moral, norma sosial, dan struktur organisasi dalam masyarakat. Macam-macam religi yang ada dalam antropologi membantu kita tuh memahami bagaimana kepercayaan dan praktik keagamaan mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat dalam masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.